itu kemudian mengembangkan Islam wasatiyah itu, Islam jalan tengah, terutama abad 17 dengan mengembangkan misalnya 3 aspek. Aspek pertama aspek teologinya. Teologinya itu teologi Asy'ariyah. Nah, teologi Asy'ariyah itu di tengah di antara teologi Khawarij yang literal, yang tadi saya sebut Khawarij literal pada satu sisi, dan kemudian teologi Mu'tazilah yang liberal pada segi lain. Di tengah itu antara yang literal dengan yang liberal teologinya. Kemudian fikihnya juga di tengah di antara fikih yang harfiah, ya, yang literal, yaitu fikih Hambali yang literal pada satu pihak, dengan fikih Hanafi yang lebih liberal, ya kan? Tengah itu Indonesia. Nah, yang ketiga kita Syafi'i gitu ya. Kita Syafi'i itu di tengah di antara fikih yang literal itu Hanbali, dan yang lebih liberal yaitu Hanafi. Kemudian literal tuh artinya harfiah, lebih menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu harus dipahami secara harfiah. Tidak boleh ditafsir-tafsirkan macam-macam. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang liberal tentu saja yang paling penting konteksnya, bukan teksnya. Jadi kalau yang literal mementingkan teks, teks, tidak penting konteks. Tapi kalau yang liberal ya mementingkan konteks, bukan teksnya. Teksnya ya boleh dilihat sajalah, tapi yang penting itu konteksnya. Nah, yang terakhir aspek yang ketiga itu tasawuf atau sufisme. Sufisme Indonesia itu sufisme yang disebut dengan sufisme atau tasawuf akhlaki, etik, tasawuf etika dan akhlak, ya. Jadi ethical sufism yang itu di tengah di antara tasawuf yang disebut sebagai tasawuf antinomian. Antinomian itu yang tidak mempedulikan ketentuan fikih. Jadi misalnya dia zikir dari pagi sampai sore sampai malam, dan zikirnya itu di dalam gua misalnya atau dalam sumur misalnya, meninggalkan kewajiban tanggung jawab sosial dan sebagainya. Itu disebut yang berlebih-lebihan, antinomian, ya, pada satu pihak. Atau kemudian pada pihak yang lain tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu tasawuf yang filosofis, yang asik dengan spekulasi filosofis. Nah, tasawuf di Indonesia itu sampai sekarang itu adalah tasawuf yang di tengah itu, yang wasatiyah itu, yaitu tasawuf yang menekankan peningkatan etika, peningkatan akhlak gitu ya, daripada misalnya zikir-zikir saja di dalam sumur atau misalnya sibuk dengan asik masuk dengan pikiran-pikiran spekulatif mengenai Tuhan misalnya. Nah, itulah yang berkembang, yang kemudian menjadi 3 aspek Islamic ortodoksi, ya, di Indonesia sejak abad 17 itu. Oleh karena itu saya sering mengatakan tradisi Islam Indonesia itu memiliki apa yang disebut great tradition. Tradisi besarnya ada, yang 3 itu tradisi besarnya. Tapi kemudian ada local traditionnya. Jadi saya mengakomodasi dan kemudian melakukan sedikit penyesuaian dari teori antropolog Robert Redfield. Robert Redfield itu bilang tradisi agama itu selalu mencakup 2 hal. Yang pertama yang disebut great tradition. Jadi kalau great tradition itu adanya, ya, misalnya kalau Islam itu adanya di Mekah dan di Madinah atau di Kairo. Kemudian little tradition. Jadi kita Indonesia ini little tradisi. Jadi tradisi kita ini tradisi kecil. Saya nggak menerima itu. Saya melakukan penyesuaian bahwa great tradition itu bukan hanya di Saudi. Great tradition itu ada di Indonesia. Itu tadi. Yang 3 ortodoksinya itu adalah great tradition Indonesian Islam. Kemudian ada local tradition. Local tradition itu ada tradisi Islam Jawa, ada tradisi Islam Aceh, ada. Itu ada beda-bedanya, ya kan. Misalnya, ya, tradisi Islam Jawa itu apa? Kalau suami istri bercerai misalnya, maka kemudian harta pencaharian suami istrimu itu dibagi 2. Namanya itu gonogini, harta gonogini. Sampai sekarang tidak ada ulama yang mempersoalkan itu. Karena itu tidak cocok dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, pembagian harta itu disebut dengan faraid, ya kan? Faraid. Kalau di Minang lain lagi, Sumatera Barat, ya kan? Kalau suami istri itu
cerai, maka kemudian seluruh harta yang dihasilkan selama berkeluarga itu jatuhnya ke tangan istri. Suami keluar dari rumah hanya dengan membawa pakaian seadanya. Begitu sampai sekarang begitu. Nah, jadi dua-duanya tidak mengikuti ketentuan Al-Quran. Tapi tidak ada fatwa ulama yang mengharamkan itu. Tidak ada. Buya Hamka pernah menolak itu, tapi tidak berhasil, ya kan. Akhirnya kembali lagi seperti itu. Buya Hamka atau Ahmad Khatib Al-Minangkabau bilang pembagian harta di Minangkabau nggak sesuai dengan Al-Quran. Nah, tapi ya tetap aja orang Minang mempraktekkan itu sampai sekarang. Di Jawa juga begitu sampai sekarang. Harta gonogini itu, pembagian harta gonogini itulah yang jalan, dan kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain. Orang Islam Minang mengambil juga pembagian harta gonogini, yang karena memang juga ulama-ulama NU, ulama Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa pembagian harta di antara keluarga Muslim, suami istri Muslim dibagi dua menjadi harta gonogini itu sebagai suatu hal yang tidak boleh. Jadi ya tetap itu berlaku. Nah, itulah yang saya sebut dengan beberapa aspek dari kekhasan atau distingsi Indonesia Islam itu dengan budaya-budaya lokalnya itu yang akomodatif satu sama lain.